Zoom tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururil anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu falal mudhillalah wa may yudlilhu falal hadiyalah. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 ilmu tasawuf yang beranggotakan Wira Khalaf Nur Haris, Tasya, Tegar Maulana, Gina Anggraini, dan Sani Nur Khairiyah. Insya Allah di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mata kuliah ilmu tasawuf dengan tema Tasawuf Sunni Al-Ghazali. Untuk pemateri pertama yaitu Tasya. Kepada Tasya dipersilahkan. Pengertian tasawuf sunni. Secara bahasa, ilmu tasawuf berkembang dalam Islam sebagaimana ilmu filsafat. Tasawuf sendiri dalam bahasa Arab berasal dari kata sufah yang artinya adalah selembar bulu atau baca jazirah Islam dan sejarah Islam di Arab Saudi. Maksudnya, para sufi atau ahli tasawuf adalah layaknya bulu yang ringan dan tidak ada apa-apanya dibanding Allah SWT, pencipta seluruh alam semesta. Kata tasawuf juga diyakini berasal dari kata safa yang artinya bersih dan jernih. Dengan kata lain, tasawuf sendiri merupakan bentuk ilmu yang mengedepankan kejernihan dan kebersihan hati serta akal sehat. Yang terakhir, secara istilah, ada dua aliran utama dalam ilmu tasawuf, yakni tasawuf falsafi dan tasawuf sunni. Pengertian tasawuf sunni adalah suatu aliran tasawuf yang tidak dicampuri oleh filsafat atau para pelakunya, hanya berusaha mengikuti Al-Quran dan hadis dengan sebaiknya serta membersihkan hati dan pikiran, dan juga memperbaiki akhlak dan ibadah mereka di sisi Allah SWT. Selanjutnya kepada saudari Sani dipersilahkan. Latar belakang munculnya tasawuf sunni. Latar belakang kemunculan tasawuf sunni dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal yang menyebabkan tasawuf ini adalah sekitar masalah akidah-akidah yang menjadi masalah besar, sedangkan faktor internalnya adalah kritik-kritik tasawuf yang ada saat itu oleh tokoh-tokoh sufi yang dipandang menyimpang. Sebenarnya, tasawuf sunni pada abad ketiga dan keempat Hijriah telah ada, namun di sini belum terlihat jelas bentuk tasawufnya. Yang jelas para tokoh yang ada pada saat itu menggunakan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedomannya. Dan pada abad kelima lah muncul masalah besar tentang akidah, dan di sini banyak muncul kaum sufi yang kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Next. Faktor eksternal yang menjadi penyebabnya adalah munculnya percekcokan masalah akidah yang melanda para ulama fikih dan tasawuf. Lebih-lebih pada abad kelima Hijriah, aliran Syiah al-Islamiyah yang berusaha untuk mengembalikan kepemimpinan kepada keturunan Ali bin Abi Thalib, di mana Syiah lebih banyak mempengaruhi para sufi dengan doktrin bahwa imam yang goib akan pindah ke tangan sufi yang layak menyandang gelar waliullah. Di pihak lain, para sufi banyak yang dipengaruhi oleh filsafat neoplatonisme yang memunculkan corak pemikiran tasawuf falsafi yang tentunya sangat bertentangan dengan kehidupan para sahabat dan tabi'in. Dengan ketegangan inilah muncullah tokoh-tokoh sufi yang menggunakan Al-Quran, Sunnah, dan Sirah sahabat sebagai rujukan ajarannya yang bercorakan tasawuf sunni.
Selanjutnya kepada Gina Anggra ini dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat hidup Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali lahir pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi di At-Tabiron atau Ghazalah di kota Tus, Khurasan atau Iran. Nama lengkap beliau ialah Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Beliau mempunyai gelar Al-Ghazali yang dinisbatkan pada ayahnya yang bekerja sebagai pemintal bulu kambing atau Al-Ghazal. Ada yang mengatakan juga bahwa gelar tersebut bernisbat kepada kampung kelahirannya yaitu Ghazalah. Beliau berasal dari keluarga yang miskin. Ayahnya merupakan seorang ahli sufi yang sangat warok. Ayahnya mempunyai cita-cita yang tinggi, yaitu ingin melihat anaknya menjadi orang alim dan soleh. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama, pemikir, dan ahli filsafat Islam yang terkemuka hingga kini. Beliau meninggal dunia pada hari Senin 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi di Tus, dan jenazahnya dikebumikan di tempat kelahirannya. Selanjutnya kepada Tegar Maulana dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada beberapa sumbangsih dan peninggalan Imam Al-Ghazali, antara lain yaitu yang pertama, ada Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, seorang itu hendaklah mempunyai ilmu dan mengamalkannya dengan baik dan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, Imam Al-Ghazali adalah seorang merupakan ilmuwan Islam yang telah meninggalkan jasa yang berupa hasil karya yang mengagumkan. Lalu yang ketiga, ada beberapa hasil karya Imam Al-Ghazali telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa Eropa, dijadikan rujukan bagi mahasiswa di pusat-pusat perguruan tinggi. Lalu yang keempat, hasil karya beliau yang terkenal ialah Ihya Ulumuddin yang merangkum ilmu akidah, fikih, filsafat, akhlak, dan tasawuf. Lalu yang kelima, ada segala hasil-hasil tulisan beliau telah mempengaruhi mikir Islam setelahnya, seperti Jalaluddin Ar-Rumi, Syekh Al-Sharaf, dan Ibnu Rushd. Lalu yang terakhir, ada kebanyakan hasil-hasil karya Imam Al-Ghazali berbentuk filsafat. Oleh hal yang demikian, ilmuwan Barat menganggap Imam Al-Ghazali adalah seorang ahli filsafat. Next. Lalu ada Al-Aqliyah, pengetahuan yang rasional. Misqat Al-Anwar, lampu yang bersinar banyak, pembahasan akhlak tasawuf. Minhaj At-Bidin, mengabdikan diri pada Allah, kepada Tuhan, merupakan bacaan mengenai beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadahnya dan amalannya hanya untuk Tuhan. Karena itu cara untuk mendapatkan dirinya dengan Sang Khalik. Yang pertama ada al-iqtishad al-iqtiqad, moderasi dalam akidah. Mengikuti ajaran dalam agama dan kepercayaan mereka. Lalu ada ayyuha al-wal, wahai anak, mengajarkan tentang akhlak seorang anak dalam akidah Islam. Lalu ada al-Mustafa, yang terpilih, orang yang terpilih dalam organisasi dalam Islam. Lalu ada Ilyam al-Awam, al-Wa'am, al-Kalah, perkataan Tuhan kepada manusia. Lalu Mizan al-Amal, timbangan amal, tentang akhlak amal seseorang. Selanjutnya bentuk tasawuf Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali setelah mengkaji aliran-aliran para teolog, filosof, dan batiniah, akhirnya memilih jalan tasawuf.
menurut beliau para sufilah para pencari kebenaran yang paling hakiki. Ya, Al-Ghazali berhasil mendeskripsikan jalan menuju Allah sejak pemulaan dalam bentuk latihan jiwa, lalu menempuh fase-fase pencapaian rohaniyah dalam tingkatan serta keadaan menurut jalan tersebut, yang akhirnya sampai pada kefanaan, tauhid, ma'rifat, dan kebahagiaan. Artinya Imam Al-Ghazali ini beliau memiliki pendeskripsian sendiri gitu mengenai tasawuf ini, bagaimana bisa mendapatkan ketauhidan, kemakrifatan, atau tujuan akhirnya kebahagiaan dengan cara-cara beliau ini gitu. Yang pertama ialah jalan atorik gitu. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa yang dimaksud dengan jalan para sufi adalah penyucian diri, pembersihannya serta pencerahannya, lalu persiapan dan penantian makrifat. Jadi tujuan jalan para sufi adalah penumpuhan fase-fase moral dengan latihan jiwa serta penggantian moral yang tercela dengan moral yang terpuji. Sehingga dengan ini penempuhan jalan sufi tersebut akan mencapai pengenalan Allah. Dengan kata lain, poros penempuh jalan sufi adalah moralitas gitu. Yang kedua ialah makrifat. Makrifat adalah penyaksian hati yang mendapatkan pencerahan nur ilahi sehingga mampu mendekat dan mendapat kasyaf, keterbukaan kepada Allah. Menurut Imam Al-Ghazali, sarana makrifat adalah sufi, adalah kolbu, bukan perasaan dan bukan pula akal budi. Yang ketiga, fana dalam tauhid atau ilmu mukasyafah. Ketika seseorang tidak melihat yang selain Allah serta tidak tahu yang selainnya, maka dia tahu hanyalah Allah dan kreasi-kreasinya saja. Dengan itu tidak ada yang dikenal kecuali Allah, tidak ada yang dicintainya kecuali Allah, dan juga tidak akan memandang dari dirinya sendiri, tapi dari segala predikatnya sebagai hamba Allah. Yang keempat ialah pengungkapan ilmu mukasyafah secara simbolis, itu ya. Ilmu mukasyafah adalah ilmu yang tersembunyi dan hanya diketahui bagi mereka orang-orang yang benar-benar mengenal Allah. Karena itu mereka hanya akan menggunakan simbol-simbol khusus serta tidak akan memperbincangkannya di luar kalangan sendiri, ya. Timbul pertanyaan apa sih yang dimaksud dengan ilmu mukasyafah. Jadi ilmu mukasyafah ini ilmu yang tersembunyi gitu. Jadi hanya sedikit kalangan-kalangan orang yang bisa mengetahui tentang ilmu ini gitu. Karena yang bisa mendapatkan ilmu mukasyafah ini ialah orang-orang yang sudah mencapai kejuhudannya gitu, sudah mencapai kemakrifatannya gitu. Jadi ada ikatan batin antara si hamba ini dengan Allah itu sendiri gitu. Dan yang kelima ialah kebahagiaan. Inilah tujuan terakhir jalan para sufi sebagaimana buah pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin sekian pemaparan dari kami kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.